Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penjelasan biografi Sunan Derajat. Sejarah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel yang dikenal memiliki kecerdasan dan jiwa sosial yang tinggi. Beliau sangat peduli dengan nasib kaum fakir miskin. Dalam mengajarkan ajaran Islam, beliau lebih menekankan pada empati, kedermawanan, dan gotong royong. Dalam menyiarkan ajaran dan nilai-nilai Islami, beliau banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisi lokal yang dibuktikan dengan adanya artefak di kompleks makam Sunan Derajat yang bertuliskan Ajaran Catur Piwulang. Ajaran Catur Piwulang tersebut berisi tentang cara hidup manusia sebagai makhluk sosial, yaitu dengan saling menghargai dan tolong-menolong terhadap sesama. Beliau juga memiliki keahlian di bidang seni yang dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok. Sunan Derajat diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan memiliki nama asli yaitu Raden Kosim atau Raden Syarifudin. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Mangila. Julukan nama ini diperoleh karena jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan cucu dari seorang tokoh yang mempelopori perkembangan Islam di Pulau Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang jika ditarik garis silsilah maka masih termasuk keturunan ke-10 Nabi Muhammad SAW. Sunan Derajat diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 1530 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat. Hingga kini, makam beliau masih banyak dikunjungi oleh para peziarah. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Derajat juga terdapat pintu gapura paduraksa dengan hiasan cungkup, pagar kayu dengan motif sulur dan teratai, serta larangan untuk mengambil gambar. Kompleks pemakaman beliau terbagi menjadi 7 halaman dan saat ini diakui sebagai salah satu cagar budaya di daerah tersebut. Untuk mendukung pelestarian warisan sejarah perkembangan Islam, pemerintah yang melakukan pemeliharaan dan pemugaran kompleks makam. Metode dakwah Sunan Derajat. Dalam berdakwah untuk menyiarkan ajaran agama Islam, beliau menerapkan cara dan strategi tertentu agar setiap orang yang mendengar dakwahnya bisa memahami dengan benar dan tertarik belajar Islam. Berikut ini beberapa metode yang diterapkan beliau dalam menyiarkan ajaran Islam. 1. Tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwah yang diterapkan oleh beliau yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat. Dan begitu, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan diselesaikan dengan tepat dan efektif. 2. Menggunakan metode kesenian. Salah satu metode yang digandrungi oleh masyarakat setempat yaitu dengan metode kesenian. Beliau menciptakan tembang pangkur sebagai metode untuk berdakwah, sehingga masyarakat setempat menjadi lebih tertarik untuk mendengar dan belajar Islam. 3. Menggunakan filosofi sendiri. Sunan Derajat dikenal sebagai seseorang yang sangat cerdas. Oleh karena itu, dalam berdakwah beliau sering menggunakan filosofi sendiri yang dikenal dengan sebutan ketujuh sab tangga. Berikut ini bunyi dari filosofi ketujuh sab tangga atau ketujuh tingkatan tangga. Membangun resep tiasing sasoma, yaitu selalu membuat hati orang lain menjadi senang dan gembira. Jroning suka kudu eling lan waspada. Meskipun sedang dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning subrata tanipta marang pinggabayaning lampah. Dalam perjalanan meraih cita-cita luhur, maka jangan takut dengan segala bentuk rintangan atau halangan yang akan dihadapi.
Meper Hardaning Pancadria, yaitu selalu berusaha menekan hawa nafsu. Heneng Hening Henung, yaitu di dalam keadaan diam akan diperoleh keheningan atau ketenangan, dan di dalam keheningan tersebut kita bisa meraih dan mencapai cita-cita yang luhur. Mulia Guna Pancawaktu, suatu kebahagiaan lahir batin akan diperoleh jika kita mengerjakan dan menunaikan sholat 5 waktu. Catur Piulang, yaitu berilah tongkat pada orang yang buta atau tidak dapat melihat, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, berilah payung atau peneduh untuk orang yang kehujanan, dan berilah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Peninggalan Sunan Derajat. 1. Makam Sunan Derajat. Kompleks pemakaman ini terletak di perbukitan Paciran yang mendapat sebutan yaitu Ngedalem Duhur. Tidak hanya terdapat makam Sunan Derajat saja, namun terdapat makam-makam beberapa wali lainnya. 2. Masjid Sunan Derajat. Masjid ini terletak satu kompleks dengan makam beliau. Sampai saat ini, masjid ini tetap terawat dan terjaga keasliannya, serta ciri khasnya meskipun sudah mengalami pemugaran. 3. Museum Sunan Derajat. Bangunan ini tidak dibangun oleh Sunan Derajat sendiri, melainkan dibangun oleh pemerintah untuk menyimpan dan mengenang jasa-jasa beliau dalam mengajar agama Islam. Museum ini dibangun di sebelah timur kompleks pemakaman yang berisi karya-karya beliau, termasuk gamelan Singgo, Ngko, dan tembang Pangkur. Selain itu juga terdapat benda-benda peninggalan lainnya seperti keramik, buku, kertas, logam, aluminium, baja kertas, kuningan, terakota, lontar dan bambu, kain, beduk, dan lain sebagainya. Karya Sunan Derajat. Dalam menyiarkan dan menyebarkan ajaran Islam, beliau menggunakan seperangkat gamelan yang diberi nama Singgo Mengkok untuk berdakwah. Hingga saat ini, seperangkat gamelan peninggalan beliau masih tersimpan rapi dan lengkap di dalam museum yang berada satu kompleks dengan makam beliau. Tidak hanya gamelan saja, beliau juga menciptakan karya berupa nyanyian Jawa yang dikenal dengan sebutan tembang Pangkur. Sampai saat ini, tembang Pangkur masih diajarkan di sekolah-sekolah sebagai salah satu bagian dari tembang Macapat, perjuangan jasa, dan kegigihan Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran agama Islam ini patut diteladani. Beberapa filosofi hidup yang beliau ajarkan juga bisa dijadikan pedoman dan pelajaran bagi Anda dalam bertindak dan berperilaku agar sesuai dengan ajaran Islam. Itulah penjelasan biografi tentang Sunan Derajat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.